Halo Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Podcast yang pastinya membahas hal-hal seru, menarik, dan bermanfaat bagi kita semua. Mumpung masih di bulan-bulan lebaran ya, masih kerasa gitu suasana lebarannya. Sebelum itu aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk Healthies yang lagi dengerin podcast ini. Kembali lagi dengan aku, Akilah, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perantauan nih. Karena kita pasti udah dengar ya kabar-kabar burung, kalau mulai semester depan, Polkesmar berencana mengaktifkan pembelajaran secara tatap muka nih. Otomatis teman-teman yang bukan domisili Semarang, udah harus ke Semarang nih semester depan. Tapi kalau jadi tatap muka ya. Nah, pastinya akan ada serba-serbi jadi anak kos nih. Gimana rasanya jauh dari rumah, dari keluarga, uang yang harus di-manage dengan baik, terus tinggal sendiri. Pokoknya banyak deh. Apalagi anak kayak aku ya, yang emang seringnya tuh di rumah, terus sering ketemu keluarga. Ya pastinya akan ada serba-serbinya deh kalau ngekos. Nah, di podcast kali ini, aku mau ngasih tips buat healthies yang di rumah untuk menangani macam-macam keluhan anak kos. Pembahasan pertama nih, kalian yang orangnya tuh homey banget ya mungkin, yang seringnya di rumah, seringnya ketemu keluarga, atau bahkan kalian yang emang mungkin orangnya bukan homey banget, tapi pasti suatu saat kalian akan ngerasa homesick gitu, kangen sama rumah, kangen keluarga, kangen suasana rumah. Ya, pastinya kalian akan ngerasa homesick lah. Mungkin yang biasanya kerjaan rumah dibantu nih sama orang-orang rumah, kayak nyapu, ngepel, terus bersihin tempat tidur, laundry, itu kan pasti dulunya dibantu sama orang rumah ya. Nah, di kos tuh kalian harus apa-apa sendiri. Akhirnya ngeluh sendiri, terus capek sendiri, nangis sendiri. Karena jelas gitu, apa-apa harus dikerjain secara sendiri. Belum lagi kalau kita punya proker dan tugas kuliah yang numpuk. Homesick kan buat kita jadi gak bersemangat ya. Nah, aku mau ngasih tips gimana cara nanganin homesick. Yang pertama, coba sibukin diri kalian sendiri. Kalau semisal kalian udah ngerasa nih, kangen deh sama rumah. Nah, kalian coba ngerjain tugas-tugas yang masih ada. Walau kumpulinnya masih jauh-jauh hari pun, kerjain aja langsung. Nanti pasti ngebuat lupa deh sama homesicknya. Ya, kalau emang gak ada tugas, ya bisa Netflix and chill, atau dengerin lagu sambil joget-joget. Pokoknya ngelakuin kegiatan yang sesuai sama hobi dan passion kalian. Dan itu yang kebutuhan kalian gitu, biar bisa ngelupain yang namanya homesick. Yang kedua, biar gak bosen ya. Bosen kan itu salah satu alasan menjadi homesick ya. Kalian bisa nih hang out sama teman-teman kalian kalau kalian udah ngerasa bosen gitu di kos. Gak usah yang mahal-mahal. Kalau di sekarang kan banyak nih warung burjo, dimana-mana juga ada. Cari aja burjo deket-deket kos, atau mungkin yang agak jauhan dikit lah, biar sekalian jalan-jalan gitu sama teman-teman kalian. Jadinya kalian gak bosen, terus gak homesick. Yang ketiga, olahraga. Selain olahraga yang buat sehat itu, kalian bisa ngelupain homesick dengan olahraga. Olahraga tuh bisa membuat otak kita lebih fresh, perasaan kita jadi rileks, terus kita bisa lanjutin kegiatan kita yang lainnya. Yang keempat, jauhin kamar kos. Aku bukan nyuruh minggat dari kos ya, tapi kos kan sepetak ya, dan dalamnya ya itu-itu aja. Terus karena 24/7 kita lihatnya hal-hal yang sama terus, dan kitanya jadi bosen. Kayak yang aku udah bilang tadi, kalau bosen tuh penyebab timbulnya homesick. Nah, jadi sebisa mungkin kalau memang ada waktu luang ya, walau sedikit aja, coba deh jalan-jalan keluar kos. Kemana gitu? Kalau misalnya kalian punya motor,
muter-muter kota, atau kalau emang gak ada motor yang dibawa dari rumah, sekedar jalan-jalan di area perumahan juga bisa bikin pikiran lega. Jadinya homesicknya hilang deh. Terus yang kelima, telepon orang rumah. Biasanya tips ini tuh untuk homesick yang udah hampir-hampir klimaks lah. Karena udah bener-bener kangen banget ya sama suasana rumah. Udah capek lah istilahnya tinggal di kos sendiri. Telepon orang rumah itu cara terjitu. Apalagi sekarang udah gampang kan komunikasi, gak kayak dulu. Bisa langsung video call atau telepon biasa. Ya walau sebenarnya mas sekarang gak perlu tunggu homesick dulu ya baru telepon. Bisa langsung telepon orang rumah walau gak lagi homesick. Terus orang-orang rumah bisa telepon kalian deh. Contohnya kayak aku tuh diteleponin sehari bisa berapa kali ya, sering kali ya kalau misalnya ngekos. Terus yang keenam, kalau ini sih udah homesick tingkat tinggi ya tipsnya tuh pulang. Karena gimana ya, kalau udah homesick banget, video call orang rumah tuh kurang gitu, gak ngeliat secara langsung, gak ngeliat secara fisik. Ya tipsnya kalau udah gini sih pulang ke rumah. Tapi sesuaiin jadwal kuliah sama budget yang dipunya ya. Pokoknya dahuluin yang menurut kalian itu prioritas. Biar kedepannya kalau mau jalanin kegiatan jadi lebih enak dan gak ada beban. Pembahasan yang kedua nih, dan menurut aku ini emang paling sulit sih dibanding homesick, yaitu keuangan. Udah tinggal sendiri, kebutuhan juga banyak. Kalau uang habis sebelum waktunya, kan gak enak ya buat minta ke orang tua lagi. Dan untuk aku, biaya kebutuhan rumah tangga, contohnya sabun, sampo, deterjen, semacam itulah, pakainya uang yang emang dijatahin untuk jajan aku sebulan itu. Jadi gak ada uang khusus untuk biaya kebutuhan rumah tangga yang dikasih orang tua. Mungkin kalau Healthies ada yang sama, ya otomatis kita kan harus manage keuangan dengan baik ya. Belum lagi keluar kos untuk proker. Yang pastinya uang keluarlah untuk jajan-jajan walau sekedar minum. Kalau kita nggak manage uang dengan baik, jatuhnya di akhir bulan kita sengsara sendiri. Mau makan, belinya mie instan lagi. Kalau emang bener-bener nggak ada uang, ya nggak makan. Tapi jangan nggak makan ya teman-teman. Kita juga harus jaga kesehatan biar nggak sakit. Nah, untuk pembahasan ini, aku mau kasih tips untuk Healthies biar nggak sengsara di akhir bulan. Yang pertama, catat setiap pengeluaran. Jadi setiap tanggal berapa nih kalian nerima uang. Terus setiap kalian ngeluarin uang, entah buat makan atau hal lainnya, kalian catat tanggalnya dan jumlah pengeluarannya. Ya, kita belajar lah jadi bendahara buat diri kita sendiri. Jadi kan kita tahu nih, udah berapa total pengeluaran kita. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran buat kedepannya. Terus yang kedua, biar gak keluar banyak, kalian tuh harus punya goal untuk pengeluaran perharinya tuh maksimal berapa. Jadi kita gak ngeluarin lebih dari itu, dan kita gak akan sengsara di akhir bulan. Bahkan dengan memaksimalkan pengeluaran, bonusnya kalian bisa nabung loh. Yang ketiga, jangan malas masak. Buat perempuan maupun laki-laki, kalian harus belajar masak. Yang gampang-gampang dulu gak apa-apa. Contohnya kayak tumis-tumisan atau goreng telur. Istilahnya masak lah ya. Karena beli bahan itu lebih murah dibanding beli makanan yang udah jadi. Kalian beli kangkung nih misalnya 3 atau 5 ribu, itu kan udah banyak ya. Nah, bisa ditaruh di kulkas, terus masak lagi deh next time-nya. Pengeluarannya jadi lebih tertata kan? Yang keempat, kalau memang gak mau masak nih, karena emang lagi males atau lagi ribet lah banyak tugas, atau ngurusin proker, gak apa-apa kok. Kita bisa cari tempat makan yang ramah untuk kantung mahasiswa. Misalnya warteg. Pasti banyak kan yang murah tuh menunya. Pengeluarannya jadi terjamin deh. Yang kelima, kalau kuliah atau lagi prokeran,
diusahain bawa bekal, entah itu makanan atau sekaligus minuman. Jadi pengeluarannya nggak banyak. Terus otomatis dari manage keuangan ini kita juga disuruh buat lebih mandiri. Misal nih kuliah jam 8, kita bangun pagi dulu buat masak, terus bawa minuman sendiri di tumbler. Jadi banyak manfaatnya kan. Yang pertama manfaatin zero waste, terus yang kedua lebih hemat. Oh iya, aku saranin ya kalau misalnya minuman kalian habis, terus kan biasanya di kampus itu ada air galon ya. Kalian bisa ngambil dari situ, atau semisal kalian mau beli, itu diusahain jangan minuman yang teh, gula gitu-gitulah. Kalau bisa air putih. Kan selain hemat, air putih juga sehat. Selanjutnya yang keenam, kalau kalian yang doyan ngemil ya, beli aja cemilan yang di toko cemilan 2000 itu loh, yang belinya per gram. Biasanya kan pasti lebih murah kan biayanya. Terus kalian yang doyan ngemil, masalahnya teratasi deh, karena porsi cemilannya juga lumayan banyak. Terus yang ketujuh, jangan sering laundry. Walau ada laundry yang murah sekalipun, tetap aja ngeluarin uang kan. Mendingan uangnya tuh disimpan buat tambahan-tambahan ke depannya. Terus bajunya cuci sendiri deh. Selama ada waktu luang, kalian bisa nyuci sendiri. Terus yang kedelapan, kalau mau belanja kebutuhan rumah tangga, diusahain belanjanya tuh di awal bulan ketika kalian baru nerima uang. Jadi kalau udah kebeli semua kebutuhannya, sisa uangnya bisa lebih di-manage per harinya berapa pengeluarannya. Selanjutnya yang kesembilan, kalau memang kalian gak mau tersiksa banget sebagai anak kos, kalian bisa cari kerja sampingan. Ya, yang paling gampang sekarang tuh kalian bisa investasi atau buka all shop sebagai dropshipper. Ya gimana ya, namanya juga anak kos, belajar buat mandiri kan, apa-apa harus bisa dilakuin sendiri, harus bisa dikerjain sendiri. Kalau kalian punya sampingan, uang kalian dalam sebulan bisa lebih terjamin. Pokoknya jangan sampai kalian itu merasa sengsara sendirian di akhir bulan. Karena alasan kalian sengsara gak ada uang di akhir bulan itu kan karena memang kalian gak manage keuangan dari awal kalian nerima uang. Nah, tadi kita udah bahas banyak tips gimana cara nanganin homesick dan juga keuangan. Pada akhirnya semua anak rantau pasti akan ngerasain hal-hal itu. Rasanya homesick, terus uang yang habis di akhir bulan. Pasti kita akan ngerasain hal-hal itu di awal-awal kita ngerantau. Gak usah takut, karena hal itu udah wajar. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mencari cara untuk menghadapinya. Terima kasih untuk Healthies yang udah dengerin podcast kali ini. Aku Akilah pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Berani berkarya di masa muda, hidup pers mahasiswa. Bye-bye.